Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Sahir SPD, guru SDM 162 Impres Kampala, calon guru penggerak Kabupaten Maros Angkatan 7. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Samsina di samping saya, salah satu guru kelas 1 SDM 162 Impres Kampala. Selamat siang, Bu. Siang. Bagaimana kabarnya? Siang, Bu. Siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi kali ini kita akan melakukan percakapan praobservasi, di mana nantinya setelah pertemuan ini akan ada lagi pertemuan ke depan tentang observasi atau supervisi akademik yang dilaksanakan di kelas Ibu. Jadi tujuan observasi sebenarnya adalah atau supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, dan tujuan praobservasi ini adalah tahap awal untuk persiapan yang Ibu lakukan untuk melaksanakan supervisi di kelas. Jadi apakah Ibu sudah siap? Insya Allah. Dalam percakapan ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan dalam praobservasi ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan dalam proses pembelajaran. Oke. Tujuan pembelajaran saya ada dua. Yang pertama, siswa mengetahui situasi soal yang menggunakan pengurangan atau penjumlahan. Yang kedua, siswa menyatakan situasi soal yang menggunakan pengurangan atau penjumlahan dalam operasi hitung, kemudian mendiskusikannya. Oke, baik, terima kasih, Bu. Jadi ada dua ya tujuan pembelajaran, yaitu penjumlahan dan pengurangan dalam operasi soal. Oke, selanjutnya Ibu, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran? Area pengembangan yang akan saya capai, yang hendak dicapai ada dua. Yang pertama psikomotorik dan yang kedua adalah kognitif. Di mana di bagian psikomotorik siswa peserta didik dilatih kemandiriannya dan dengan penuh percaya diri dan bekerja sama. Sedangkan di kognitif peserta didik dapat mengetahui tentang penjumlahan dan pengurangan. Baik, terima kasih, Bu. Jadi ada dua ya, area pengembangan baik dari psikomotorik maupun dari kognitif. Jadi pertanyaan selanjutnya, Bu, strategi apa yang hendak disiapkan atau akan digunakan, baik dari model pembelajarannya, metodenya, maupun medianya? Ya, oke, baik. Strategi yang pembelajaran yang akan saya gunakan ada dua. Yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi, di mana siswa dikelompokkan berdasarkan minat dan kemampuan, dan yang kedua adalah sosial emosional. Kalau dari segi metodenya, model yang saya gunakan yaitu pembelajaran berbasis learning atau PBL, dan metode yang saya gunakan yaitu metode ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, dan penilaian. Sedangkan media yang saya gunakan yaitu ada LKPD, tongkat, bola, dan kertas bernomor. Luar biasa, Bu, strategi, media, dan model yang maupun media yang akan digunakan. Baik, Ibu, kira-kira kapan pelaksanaan pembelajaran yang akan dilakukan di kelas Ibu? Bisa minggu depan, hari Senin, pas pembelajaran matematika di jam pertama. Oke, jadi insya Allah minggu depan hari Senin saya akan ke kelas Ibu untuk melakukan observasi atau supervisi agar bisa mengetahui, mempelajari, dan mengevaluasi proses pembelajaran Ibu. Setelah observasi itu masih ada lagi satu tahap, Bu, yaitu pasca observasi, di mana akan melakukan lagi percakapan seperti ini setelah melakukan observasi. Tetapi bedanya dalam pasca observasi itu akan ada pendamping saya, PP saya, atau pengajar praktik saya dalam tahapan itu. Jadi kita akan terdiri dari 3 orang dalam pasca observasi itu.
Baik, pertanyaan terakhir Bu, hasil apa yang didapatkan setelah melakukan percakapan pada hari ini? Hasilnya saya merasa mendapatkan gambaran Ya. tentang proses belajar mengajar yang akan saya laksanakan serta media dan metode yang akan saya gunakan nantinya pada saat supervisi. Baik, terima kasih. Jadi sudah tergambarkan jelas ya Sudah tergambar dengan proses jelas. yang akan Ibu laksanakan dalam pembelajaran. Jadi sudah ada persiapan. Ya. Jadi akan mudah nanti dalam proses pembelajaran. Baik, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan pra-observasi ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Siapa sudah hari ini?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Saya Sahir, SPD, calon Guru Penggerak Angkatan 7 dari SD 162 Impres Kampala. Kali ini adalah video pasca observasi. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani dua orang perempuan yang cantik-cantik. Yang pertama Guru Bu Samsina, guru SD 162 Impres Kampala. Yang kedua pengajar praktik saya, Ibu Asna, MPD. Jadi Bu Sina, apakah sudah siap untuk melakukan percakapan pasca observasi? Yang sebelumnya kita sudah lakukan dua kegiatan, yaitu pra observasi dan observasi atau supervisi akademik yang dilakukan Ibu di kelas. Jadi sebelum memulai kegiatan ini ada beberapa pertanyaan sebentar yang saya ingin tanyakan terkait hasil observasi yang kita lakukan di dalam kelas. Baik Ibu, pertanyaan pertama, apa yang Ibu rasakan setelah melaksanakan pembelajaran dengan memasukkan unsur berdiferensiasi dan sosial emosional dalam pembelajaran yang Ibu lakukan? Baik, yang saya rasakan, saya merasa senang dan lega karena mendapatkan hal baru dalam menyusul pembelajaran di kelas, yaitu RPP berdiferensiasi dan PSN. Ya, baik. Jadi berasa senang ya Bu ketika melaksanakan pembelajaran yang ada unsur berdiferensiasi dan sosial emosional. Lanjut kedua Bu, pertanyaan kedua, apa yang menjadi hambatan Ibu atau kendala Ibu saat pelaksanaan proses pembelajaran? Menjadi kendala yaitu dalam mengkondisikan siswa, di mana siswa banyak yang berbicara sendiri, bermain sendiri. Itu disebabkan karena LKPD yang saya bagikan itu kurang. Jadi kira-kira Bu, bagaimana nantinya supaya siswa ini aktif? Saya akan memberikan LKPD yang lebih lagi, sehingga siswa akan fokus dalam mengerjakan LKPD. Jadi artinya LKPD akan diperbanyak ya dalam proses pembelajaran. Apa yang menurut Ibu sudah puas atau berhasil dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Saya rasa anak pembelajarannya begitu mengalir dan anak-anak begitu antusias dalam mengikuti pembelajaran. Yang membuat anak-anak antusias itu apa? Karena anak-anak bermain games, akhirnya mereka begitu senang dalam pembelajaran.
Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan selanjutnya, hal apa yang sudah Ibu lakukan dalam proses pembelajaran? Kira-kira misalnya, metode apa yang Ibu lakukan dalam proses pembelajaran? Saya menggunakan media tongkat atau stick dalam bermain game, seperti anak begitu antusias. Jadi kedepannya apakah Ibu mau lagi membuat anak-anak menyenangkan dalam proses Iya, pembelajaran? pastinya saya ingin membuat anak-anak dengan antusias dalam belajar. Apa yang Ibu harus lakukan? Saya akan menyediakan atau menyiapkan media yang lebih baik lagi, lebih banyak lagi, dan apalagi memperbanyak KKPD sehingga mereka bisa bekerja dengan baik dan ikhlas. Jadi Ibu akan melakukan memperbanyak media, mencari informasi-informasi tentang game-game yang anak senangi supaya anak ini lebih termotivasi untuk belajar ya. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Apa yang akan Ibu lakukan atau tindakan apa yang Ibu lakukan pada saat nanti pembelajaran selanjutnya yang ke depan? Saya akan mempersiapkan bank ajar yang lebih baik lagi sehingga siswa merasa senang dan antusias. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi bagaimana anak ini, Ibu ini akan mempersiapkan pembelajaran bagaimana betul-betul yang berpihak pada siswa. Iya. Yaitu baik dari minatnya anak-anak, mulai dari bakatnya anak-anak sesuai dengan minat dan bakat anak-anak, itu namanya pembelajaran bervariasi. Oke, Bapak Ibu, mungkin ini pertanyaan terakhir. Jadi setelah melakukan 3 tahapan ini, misalnya kita sudah lakukan observasi, dan pada hari ini kita sudah lakukan pasca observasi, apa yang Ibu rasakan? Ya. Apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan kita ini? Saya merasa senang. Iya. Dan lega. Iya. Tergambarkan ya proses pembelajaran. Iya, saya merasa senang dan lega dan mendapatkan masukan. Iya. Sehingga ke depan saya akan lebih baik lagi. Oke, terima kasih Bu. Saya kira cukup pasca observasi hari ini. Saya kira sudah cukup. Mungkin ke depan Ibu akan melakukan yang terbaik untuk siswa. Oke, terima kasih. Saya rasa cukup. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.